Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa radha, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa bertakarub kepada Allah dan mendapatkan segala kenikmatan, segala pahala dan segala yang Allah janjikan di bulan yang penuh keberkahan ini. Dan kita tidak akan bisa melakukannya kecuali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, dan kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan karya emasnya Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Saleh. Sebuah buku yang menjadi karya yang sangat fenomenal dan berhasil dengan izin Allah merubah wajah dunia menjadi lebih beriman, lebih bermartabat, lebih berakhlak mulia. Dan ini tentu saja tidak mungkin dilepaskan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, lalu keikhlasan dan perjuangan dari Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan tingginya derajat kepada Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, kepada orang tua beliau, kepada seluruh orang yang yang Imam Nawawi sayangi dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Dan semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari beliau. Dan saudaraku yang Allah muliakan, sekali lagi kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa merubah diri kita jika kita istiqomah dalam mempelajarinya, jika kita konsisten dalam mempelajarinya. Adapun hanya belajar 1-2 hadis lalu berhenti, agak sulit untuk bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Bukankah kaidah para ulama menyatakan man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh sebagaimana sebuah benih, jika senantiasa dipindahkan, senantiasa digali lalu dipindahkan ke spot lain, maka dia akan tumbuh. Kapan benih itu tumbuh? Ketika dia ditanam di sebuah titik yang subur, lalu dijaga, diairi, bahkan seringkali nggak perlu kita jaga, maka dia akan tumbuh dengan sendirinya. Itulah kaidah para ulama, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik dia akan tumbuh. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk tumbuh bersama Riyadhus Shalihin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita masih bersama hadis yang panjang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an. Hadis yang sangat luar biasa dan dijadikan penutup dalam bab keikhlasan ini. Saudaraku yang Allah muliakan, hadis ini dimulai dari cerita Nabi SAW tentang 3 orang yang melakukan perjalanan jauh, lalu tiba waktu malam dan mereka harus menghentikan perjalanan mereka untuk beristirahat dan untuk bermalam. Maka mereka menemukan sebuah gua, mereka putuskan untuk masuk di gua tersebut, dan ketika mereka masuk di gua itu ternyata ada batu besar yang jatuh dari gunung dan menutup persis di mulut gua itu. Lalu mereka semua sepakat dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat di malam itu. Mereka mengatakan, innahu la yanjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Sesungguhnya Allah atau kita tidak akan bisa, atau tidak ada yang bisa menyelamatkan kita
dari batu besar ini, kecuali setiap kalian atau setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal-amal soleh kalian. Setiap kita doa dengan menyebutkan amal soleh kita. Lalu mulailah orang yang pertama, ia berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran, ya Allah, aku memiliki dua orang tua, ayah dan ibu yang sudah sepuh, yang sudah lansia, wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mal, dan aku tidak aku suka memberikan mereka susu di malam hari, dan aku tidak akan berikan kepada seorang pun dari keluargaku, dari anak dan istriku dan hamba sayaku sebelum mereka meminum susu tersebut. Dan suatu hari aku harus mencari kayu di tempat yang agak jauh. Dan aku akhirnya terlambat pulang, dan ketika aku pulang mereka udah tidur. Fahalabtu lahuma ghubuqahuma, tapi aku tetap memerahkan susu untuk mereka. Fawajadtuhuma naimaini, dan ketika aku sudah siap dengan susu mereka, ternyata mereka tertidur, mereka nggak bangun. Fakaritu an uqidhahuma, dan aku nggak ingin membuat mereka bangun, aku nggak mau bangunin mereka dan mengganggu tidur nyenyak mereka dan kenyamanan mereka. Wan aghbiqa qablahuma ahlan aw mala, tapi di waktu yang sama aku juga tidak akan memberikan susu ini kepada siapapun sebelum mereka, tidak istri, tidak anak-anak, dan tidak hamba sahaya. Maka apa yang terjadi? Falabithu wal qadhu ala yadi, maka aku putuskan untuk menunggu mereka begadang dengan memegang susu tersebut. Antadhiru istighadhahuma, aku tunggu sampai mereka berdua terbangun. Ditunggu sampai hatta barakal fajru. Ternyata mereka terus tertidur sampai masuk waktu subuh. Wasaibatu yatadagawna inda qadami, dan anak-anakku itu udah ngerengek-rengek di bawah diriku sambil megang-megang kakiku, jadi ngerengek-rengek, ayah mau susu ya, ayah mau susu ya, ayah mau susu ya. Mereka nangis, mereka ngerengek-rengek di kakiku itu, dan aku tetap nggak berikan sampai mereka bangun, dan aku berikan susu itu ke mereka duluan, dan mereka meminum. Mereka meminum, memprioritaskan orang tua dibanding anak-anak dan istri. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, apabila aku melakukan itu semua karena mengharapkan wajahmu, fafarrij anna ma nahnu fih min hadhihi sakhra, maka tolong singkirkan batu tersebut sehingga kami bisa keluar dari gua ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja min, dan ternyata subhanallah itu batu bergerak, tapi ruang yang dihasilkan dari pergerakan itu tetap tidak bisa membuat mereka keluar dari gua itu, tetap nggak bisa keluar walaupun sudah bergerak. Maka orang yang kedua pun berdoa, dan kita akan start dari sini pertemuan kita. Saudaraku yang Allah muliakan, qala al-akhar, orang yang kedua berdoa, Allahumma, ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammi, ibnatu ammin, ya Allah, aku memiliki sepupu, dia itu anak perempuan dari omku, dari jalur ayah, jadi sepupu dari jalur ayah, sepupu perempuan. Kanat ahabban nasi ilayya, sepupuku itu orang yang paling aku cintai, jadi wanita yang paling ia cintai. Jadi dia suka sama sepupunya sendiri, naksir sama sepupunya sendiri, dan jatuh cinta kepada sepupunya. Jadi bukan suka-sukaan biasa-biasa aja. Ini sudah yang paling ia cintai di muka bumi itu sepupu perempuannya. Wa fi riwayat kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku mencintai dia
itu seperti cinta yang paling tinggi yang dirasakan seorang laki-laki kepada wanita. Udah paling top deh. Ini cinta paling top. Seorang laki-laki ke wanita. Udah cinta mati. Suka banget dan cinta sekali kepada sepupunya tersebut. Dan itu ungkapan dia. Rasa cinta yang paling kuat yang dimiliki oleh seorang laki-laki kepada wanita. Fa'aradtuha ala nafsiha. Dan aku ingin tidur dengannya. Aku ingin berhubungan intim dengan dia. Dia pengen zina dengan sepupunya tersebut. Famtana'at minni. Dan sepupu wanitanya selalu nggak mau, selalu menolak, selalu menolak, selalu menolak. Hatta alamat biha sanatun minas sinin. Sampai di sebuah tahun, faja'atni fa'ataituha 20 wa mi'ata dinar. Sebuah tahun, suatu saat dia datang, sepupu perempuannya nih, itu datang. Wanita yang paling ia cintai di muka bumi ini itu datang. Dan menjelaskan bahwa dia lagi kesulitan. Dia sedang mungkin ada masalah, ada kondisi darurat, dan wanita ini butuh uang. Wanita ini butuh uang. Dan udah mentok udah. Ini kayaknya masalahnya berat banget. Maka apa yang terjadi? Fa'ataituha 20 wa mi'ata dinar. Maka aku memberikan sepupuku itu, aku memberikan sepupunya itu 120 dinar. 120 dinar. Hadirin Allah muliakan. Tapi dengan syarat. Nggak ada makan siang gratis kan gitu ya. Dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya antukhalliya baini wa baina nafsiha. Syaratnya aku bisa tidur dengan dia. Jadi ini yang paling ditunggu-tunggu dari dulu, dia nunggu kesempatan ini. Nggak pernah mau, nggak pernah mau, nggak pernah mau. Tiba-tiba ini susah. Butuh duit. Kondisi darurat. Oke, saya akan bantu. Dikasih 120 dinar. Dikasih 120 dinar. Tapi dengan syarat dia harus mau tidur dengan si laki-laki ini. Jadi wanita itu harus mau tidur dengan laki-laki ini. Fafa'alat. Akhirnya dengan terpaksa wanita ini menyetujui. Sepupunya ini menyetujui. Karena kondisi sudah nggak memungkinkan lagi. Kondisi sudah tidak ada jalan keluar lagi. Hadirin yang Allah muliakan, dan kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pada dasarnya juga nggak boleh gitu loh. Pada dasarnya tetap tidak diperbolehkan. Hanya saja, ya itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi dalam kasus tersebut. Jadi zina dalam kondisi darurat apapun ya nggak boleh. Tapi kata para ulama, walakin ala kulli hal hadzal ladzi hasal. Ya, itulah alur ceritanya. Akhirnya si wanita ini menyetujui. Mungkin wanita lemah, dia bingung mau ngapain. Ya udah boleh deh. Dan akhirnya diberikan itu 120 dinar. Dan 120 dinar itu besar loh jamaah. Besar. Kurang lebih itu 300-an sampai 400-an juta. Itu bisa sampai 414 juta. Tentu saja harga beda-beda ya. Tapi bisa sampai harga 414 juta. Gede loh.
sangat besar. Tapi di waktu yang di sisi lain itu murah untuk sebuah kehormatan wanita, sangat-sangat murah untuk kehormatan wanita, sangat-sangat receh untuk kehormatan seorang wanita. Tapi dalam kondisi darurat akhirnya wanita ini terpaksa mengiyakan. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai akhirnya mereka berada di sebuah ruangan atau kamar, dan qadartu 'alaiha, bahasa laki-laki ini, aku memiliki tubuhnya. Jadi sudah ini wanita untuk dia lah, di waktu itu diserahkan semuanya. Artinya dia mampu melakukan apapun dengan wanita tersebut. Qadartu 'alaiha, dia mampu melakukan apapun yang dia inginkan dengan wanita tersebut. Gak ada yang menghalangi dia. Wanita udah pasrah. Dalam riwayat yang lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha, dalam riwayat, ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya, duduk di antara dua kakinya, atau aku sudah berada di antara dua kakinya, sebagaimana apa yang ingin dilakukan oleh laki-laki ke wanita atau suami ke istri, sudah berada di kedua kaki wanita tersebut. Dan lihat jamaah sekalian betapa halusnya kalimat yang digunakan di dalam hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa halusnya. Dan qadartu 'alaiha, ketika aku mampu melakukan apapun yang aku ingin lakukan dengan wanita tersebut. Terus qa'atu baina rijlaiha, ketika aku sudah berada di hadapan kedua kakinya. Itu bahasa yang sangat elegan jemaah. Sehingga hadis ini apabila dikonsumsi seluruh elemen, seluruh lapisan, semua nyaman, semua nggak ada yang risih. Didengar orang tua nyaman, orang tua dan anak, misalnya kita ikut kajian bareng-bareng, itu semua nyaman. Anaknya nggak disuruh, kamu ambil air di dapur. Kok ambil air sih? Ya udah minum. Kan lagi puasa. Oh iya. Berbeda dengan apabila membaca hal-hal lain. Ini hadis bisa dinikmati seluruh lapisan dan elemen masyarakat. Itulah ketinggian bahasa yang digunakan oleh, atau ketinggian bahasa yang digunakan dalam hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini mampu melakukan apapun dengan wanita tersebut, lalu sudah berada di kedua kaki wanita itu. Bahasa-bahasa yang sangat elegan, dan ini pelajaran bagi kita untuk menggunakan bahasa-bahasa tersebut, khususnya ketika membahas hal-hal yang sensitif, kecuali membahas khususnya dalam membahas hal-hal sensitif. Menerangkan ya, tapi usahakan pakai bahasa seelegan mungkin, menggunakan bahasa seelegan mungkin, dengan tetap memperhatikan goal dari sebuah komunikasi, yaitu memahami pendengar, atau membuat pendengar atau orang yang kita ajak komunikasi itu paham. Jadi intinya bahwa laki-laki itu sudah berada di pintu masuk, semua sudah under control dia bebas lakukan apa saja di antara dua kaki wanita tersebut. Di detik-detik terakhir itu, di detik-detik terakhir tersebut, dia sudah berada di momen, di waktu, di kondisi yang ia tunggu selama ini, yang ia impikan selama ini, yang dia harapkan selama ini. Itu harinya, itu waktunya. Saudaraku yang Allah muliakan, apa yang terjadi? Terjadi perzinaan. Qalat ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqi. Di last minute itu, wanita itu menyatakan ittaqillah,
bertakwalah kepada Allah, dan jangan engkau masukkan cincin kecuali dengan cara yang halal. Dan kau masukkan cincin tersebut kecuali dengan cara yang halal. Tafuddo itu bisa artinya memecahkan, bisa artinya membuka, bisa artinya menyingkap. Dan lagi-lagi lihat bahasa yang sangat elegan dalam hadis ini. Janganlah engkau masukkan cincin itu, masukkan cincin kecuali dengan cara yang halal. Biasanya cincin dimasukkan oleh jari manis misalnya, demikian. Sebuah bahasa yang sangat halus. Janganlah masukkan cincin itu kecuali dengan cara yang halal, atau dengan konsep yang halal, dengan kondisi yang halal. Sekali lagi, ini pelajaran bagi kita bagaimana menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang elegan, bukan pakai cara yang rendahan. Enggak, ini diajarkan Nabi kita SAW. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau dia diam. Dan tentu saja ini nggak mudah, dan kita sebagai manusia yang banyak sekali kekurangan, kekhilafan, suka miss dalam bicara, maka jangan pernah bosan-bosan belajar. Dan kalau ternyata salah bicara, istighfar, taubat, bangkit lagi. Salah bicara lagi, istighfar, taubat, bangkit lagi. Salah bicara, istighfar, taubat, dan bangkit lagi. Dan terus belajar. Sebagaimana ucapan ulama klasik, man kathura kalamuhu kathura khata'u, barang siapa yang banyak bicara maka salahnya juga banyak. Tapi hadis ini memberikan kita pembelajaran. Kita harus belajar bicara. Lihat bahasa-bahasa yang sangat indah. Khususnya sekali lagi ketika menceritakan hal-hal yang sensitif. Gunakan bahasa yang elegan. Hadirin yang Allah muliakan, dijelaskan sebagian para ulama, seperti dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa wanita ini mengatakan ini haram, ini maksiat, bertakwalah kepada Allah. Dan kata beliau, atau kata ulama kita, wa asyarat ila annahu in arada hadha bil haqq fala mani'a indaha. Dan ini pesan dari si wanita ini kepada laki-laki, kepada sepupunya ini, kalau si sepupunya ini menginginkan dirinya, ini kan dari angle wanitanya, kalau si sepupunya ini menginginkan dirinya dengan cara yang hak, dengan cara yang halal, dengan menikah, fala mani'a indaha, dia nggak apa-apa. La mani'a indaha, dia nggak apa-apa. Lakin kaunuhu yafuddul khatam bighairi haq hiya la turid. Tapi apabila caranya dengan memasukkan cincin padahal tidak halal, itu yang dia nggak mau, gitu loh. Itu yang dia nggak mau, karena dia tahu ini maksiat. Jadi menarik ya keterangan dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi diantara selain dia ingin mengerem, dia juga ingin katakan, kalau ingin menginginkan aku, pakai cara yang halal dong. Pakai cara yang halal. Kalau pakai cara yang halal, engkau datang baik-baik melamar atau menikahi aku nggak ada masalah. Tapi ini haram. Ini haram. Ini maksiat. Ini maksiat. Itu udah last minute, udah nggak bisa ngapa-ngapain, disampaikan. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Kita lanjutkan hadis tersebut. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha. Allahu akbar.
Kata si laki-laki ini, begitu aku dengar kalimat itu kalimat menghujam ke dalam hati dan jantungku, maka aku beranjak. Bayangkan, udah ada di pintu masuk, udah berdiri di antara dua kaki si sepupu yang sangat ia cintai itu. Fansaraftu anha, lalu aku beranjak menjauh dari dia. Aku beranjak menjauh dari dia. Dan si laki-laki itu masih bilang, dan ia tetap wanita yang paling aku cintai. Tapi aku pergi. Dan bukan hanya pergi. Aku kasih 120 dinar sebagai hadiah buat dia. Udah, gak usah dibalas. Udah kasih. Aku tinggalkan, itu udah buat gue. 300-400 juta udah dikasih. Saudaraku yang Allah muliakan, tokoh utamanya tetap si laki-laki ini. Tapi sekali lagi, sedikit kita berbicara dari angle si wanita. Dari angle si wanita, lihat bagaimana si wanita ini berusaha menjaga dirinya dari hal yang haram. Dan saya mengatakan, kalau menginginkan diriku, nikahi aja, aku gak ada masalah, tapi jangan dengan cara yang haram, jangan pakai cara yang haram. Terus yang menariknya, dia berusaha untuk menjaga diri dari cara yang haram sampai di kondisi paling akhir, di detik-detik. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wala tafuddal khatam illa bihaqi. Dan Allah ijabah. Sebagian ulama mengaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 62, amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah. Dan siapa yang mengabulkan doa orang yang dalam kondisi darurat, dalam kondisi genting, ketika dia berdoa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menghilangkan keburukan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, dalam kondisi genting, jangan pernah pesimis, minta sama Allah, doa sama Allah. Lihat wanita tersebut, dia sangat nggak mau dirinya, kehormatannya diambil dengan cara yang haram. Dia nggak, siapa wanita yang mau ditiduri seperti itu? Nggak ada yang mau. Tapi nggak pasrah, tetap berusaha. Makanya kata Allah, berusahalah. Walaupun secara matematika manusia ini mustahil. Secara matematika manusia, kalimat ini tuh nggak ada gunanya. Secara teori, dia ngincar kok. Anda bicara itu di hadapan laki-laki yang benar sudah dimabuk asmara, udah cinta banget sama itu wanita, dan dia nunggu momen itu bertahun-tahun, nggak pernah berhasil, tapi sekarang dia berhasil, terus dia sudah keluarkan uang yang sangat besar. Dalam kondisi normal aja, dia sangat ingin tidur dengan wanita tersebut, apalagi ini udah tinggal berdua aja, dan semua udah bisa dikendalikan, dan dia sudah berada di antara dua kaki wanita tersebut. Kalau para analis ditanya, aduh berat ya, udah. Tapi enggak, tetap berusaha. Ternyata Allah buka pintu hati laki-laki terus di saat itu. Allah buka pintu hati laki-laki tersebut di saat itu. Masuk ke dalam hatinya. Makanya coba dulu, jangan berpikir mustahil, ini nggak mungkin, ini saya udah nyerah aja. Lo jangan, walaupun secara matematika ini nggak mungkin, coba masuk dulu, berusaha dulu, bilang dulu, sampaikan dulu. Coba kalau wanita ini nggak sampaikan, ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau wanita udah diem aja deh, udah nangis aja kerja, diem, dia biarkan tubuhnya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi wanita cepat berusaha, tetap bicara.
Sampaikan. Dan Allah buka pintu hati, laki-laki itu. Dan diantara pelajarannya, kata para ulama, lihat kalimat yang disampaikan dari lubuk hati akan masuk ke dalam hati. Kata Syekh Utsaimin, kharajat min a'maqi qalbiha dakhalat fi a'maqi qalbihi. Ini kalimat simpel, tapi ketika dari lubuk hati yang paling dalam kondisi yang sangat darurat, udah pasrah nggak bisa ngapa-ngapain, disampaikan, ternyata masuk ke dalam hati si laki-laki itu. Lalu dia tinggalkan wanita itu yang selama ini ia inginkan. Selama ini. Karena itu cara yang haram. Nggak boleh. Cara yang haram. Jadi jangan pernah berhenti berusaha, walaupun secara hitung-hitungan sangat berat, hampir mustahil. Tapi kalau masih bisa, lakukan. Kalau masih bisa, dilakukan. Hadirin yang Allah muliakan, maka kita kembali lagi ke tokoh utamanya, si laki-laki ini. Apa kata dia? Dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, apabila aku melakukan hal tersebut semata-mata ikhlas mengharapkan wajahmu, maka selamatkanlah kami dari kondisi ini. Fanfarajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Dan Allahu Akbar, itu batu bergeser, bergerak, membuat sebuah celah. Tapi qadar Allah, mereka masih belum bisa keluar dari mulut gua tersebut. Masih nggak bisa. Tinggal dikit lagi tapi nggak bisa nih gitu. Misalnya demikian. Itu tetap nggak bisa. Tapi bergerak. Allahu Akbar. Maka yang ketiga harus turun, berdoa juga. Orang yang ketika ini berdoa, Allahumma sta'jartu ujara. Ya Allah, aku mempekerjakan beberapa orang, meng-hire beberapa orang. Wa a'taituhum ajrahum. Dan aku memberikan gaji, hak salary mereka semua. Ghaira rajulin wahidin, kecuali satu orang. Taraka alladhi lahu wa dhahab. Karena orang ini pergi sebelum dia ambil gajinya, upahnya, salary-nya. Jadi bukan karena saya nggak ngasih, saya mau ngasih, dia udah hilang, dia belum ngambil, dia udah pergi, nggak jelas dia pergi kemana. Jadi bukan salah saya, dalam arti dia jelaskan bahwa ini bukan karena kelalaian saya, dia yang menghilang sebelum dia ambil gajinya. Nah, karena ini pegawainya pergi, fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Aku puter deh, aku kembangin tuh uang yang gaji itu orang, aku puter, aku kembangkan, sampai menghasilkan banyak sekali uang. Faja'ani ba'dahin. Setelah berlalunya beberapa waktu gitu loh, nggak dijelaskan waktu tepatnya, tapi udah cukup lama deh. Ini orang datang lagi nih pegawainya, lalu mengatakan, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai Abdullah, maksudnya Pak, tolong kasih gaji saya yang dulu itu, saya minta hak saya. Faqultu,
Maka aku berkata kepada mantan pegawaiku ini, kullu ma tara min ajrik, yang kamu lihat semua ini, itu upahmu, itu upahmu. Semua yang kau lihat ini nih, ini upahmu. Minal ibil wal bakar wal ghanam wal raqiq. Dilihat tuh, kata si bosnya ini, mantan bosnya, ini ada onta, ini ada sapi, ada kambing, ada budak, semua ini punya kamu. Dikasih semua punya kamu nih. Apa kata mantan pegawainya ini? Ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai Abdullah, wahai bosku, jangan mengolok-olok diriku. Jangan mengolok-olok diriku. Jangan bercanda. Jangan bercanda. Jangan bercanda. Kalau bahasa anak-anak sekarang, jangan ngeprank gitu ya. Pokoknya jangan bercanda. Saya tuh gaji saya tahu gaji saya berapa. Ini apa-apaan maksudnya kau tunjukkan ini? Fakultu la astahzi'u bik. Aku nggak bercanda kok. Aku serius. Ini semua punya kamu. Kan dikembangkan, diputar sampai kayak begini. Setelah mantan pegawainya itu diyakinkan, ini nggak bercanda, ini serius. Ini semua punya kamu. Aku kembangkan, aku putar. Alhamdulillah, Allah kasih segala macam. Udah ambil aja. Fa'akhadahu kullahu wastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Itu sama mantan anak buahnya diambil semuanya dan nggak disisihkan sama sekali. Semua diambil. Semua diambil dan tidak disisakan sama sekali. Ini juga ya anak buahnya ya, kasih berapa? Enggak saya gini aja, kita nggak enak lah, kamu bos kan udah pasti kan ada biaya segala macam, enggak enak, enggak, diambil semuanya sama mantan anak buahnya ini. Lihat bagaimana menunaikan hak. Lalu orang ini mengatakan, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika bitiga wajhika fafruj anna ma nahnu fi fanfarajati sakhratu fakharaju yamshun. Ya Allah, kalau aku melakukan ini semata-mata hanya mengharapkan wajahmu, maka selamatkan kami dari kondisi ini. Maka batunya bergerak dan menciptakan ruang yang bisa mereka lalui. Akhirnya mereka keluar dan mereka pergi. Mereka selamat. Allahu Akbar. Mereka selamat. Hadirin yang Allah muliakan, inilah hadis yang luar biasa. Ini real, ini kenyataan, ini bukan fiksi, ini kenyataan disampaikan Nabi kita SAW. Dan ingat surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan dari hadis yang panjang ini kita bisa simpulkan, yang pertama, pentingnya amal soleh, khususnya dalam kondisi lapang, jamaah. Khususnya dalam kondisi lapang, kita lihat tiga kasus ini, 3 amal soleh ini, semuanya dalam kondisi lapang. Di kondisi lapang, semuanya di kondisi punya opsi untuk melakukan sebaliknya. Ketiga orang tersebut, yang pertama punya opsi untuk tidur, nanti aja pagi-pagi baru kasih orang tua, tapi dia nggak ambil opsi itu, dia tungguin, dia berdiri ditungguin. Ada opsi untuk ngasih anak-anaknya atau istrinya, udah anak-anaknya nangis nih, ngerengek nangis di kakinya, siapa orang tua nggak tersentuh, anak udah nangis di kaki, dibiarin aja. Orang tua dulu, tak bilang oke, anak-anak nanti aku perah lagi kasih orang tua, enggak.
Orang tua prioritas dan dia punya opsi lain, tapi dia nggak ambil opsi itu. Yang kedua, sebagaimana tadi kita sampaikan, dia punya opsi untuk berzina dengan wanita yang begitu ia cintai, berzina. Dan berada di puncak kelapangan untuk melakukan itu, di puncak kelapangan. Ini yang ditunggu-tunggu selama ini yang dinanti. Dia pengen tidur sama wanita itu, selama ini nggak berhasil. Lalu sekarang wanita itu nggak berdaya, nggak akan berontak, nggak akan melawan dan lain sebagainya, tapi dia tinggalkan. Dia punya opsi untuk melakukan zina itu, tapi dia nggak lakukan. Dan dia ada di puncak kelapangan. Beda dengan orang yang masih nego, masih cari segala, ini ada depan mata dah, tapi dia nggak melakukan. Tidak melakukan. Lalu yang ketiga, dia kasih upah, bahkan dikasih semuanya, padahal dia punya opsi cuman kasih sedikit aja. Dikasih angka yang menjadi bagian dari pegawainya tersebut. Kan cukup itu aja. Atau kalau mau dia cecer, dia bisa nggak kasih semuanya. Loh, kan Anda yang pula, Anda yang ngilang, saya udah siapin, Anda ngilang, Anda yang pergi. Coba tanya teman-teman Anda, semua udah dikasih. Itu salah Anda lah, kenapa pergi? Kan bisa. Atau kalau mereka kasih, udah deh, berapa sih? Oh, kemarin UMR, ya udah nih UMR nih, ambil. Tapi ini semuanya punya Anda. Semuanya punya Anda. Semuanya buat Anda. Semuanya ini buat Anda, subhanallah. Nabi SAW bersabda, ta'arraf ilallahi fi rakhai ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan diri Anda kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Ketika Anda lapang, niscaya Allah akan ingat Anda ketika Anda susah. Allah akan ingat Anda ketika Anda sedang jatuh. Allah akan ingat Anda ketika Anda sedang sulit. Ketika Anda sedang sulit. Ketika pada saat mereka lagi lapang, mereka berusaha mendekat kepada Allah, maka begitu mereka lagi genting, ini udah ketutup, mati jamaah. Ini keperangkap, bukan keperangkap di dunia fantasi dan lain sebagainya. Ini keperangkap, mati artinya. Allah bantu mereka. Allah bantu. Allah bantu. Perkenalkan diri kita kepada Allah pada saat kita lapang, dengan beribadah, dengan mendekat, dengan sujud, dengan ruku. Maka Allah akan ingat kita pada saat kita susah, pada saat kita dalam kondisi darurat. Dan jamaah sekalian, sekali lagi, roda kehidupan berputar. Roda kehidupan nggak selamanya kita ada di atas, nggak selamanya kita ada di kondisi lapang. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kita putar di tengah-tengah manusia. Hari-hari itu kita putar. Dalam surat Ali Imran ayat 140 ya. Dan hari-hari itu kami putar. Maka jangan lupa diri. Oke, kita bisa lakukan semua maksiat depan kita, tapi ada kalanya kita susah banget nanti. Dan kita butuh pertolongan Allah. Ini hal yang perlu kita camkan. Lalu yang berikutnya jamaah sekalian yang Allah muliakan, sekali lagi, secara khusus kata para ulama, ini keutamaan berbakti kepada orang tua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Lalu juga meninggalkan zina, khususnya pada saat kita bisa berzina tapi kita nggak mau. Ini juga keutamaan besar, dan ini akan membuat kita diselamatkan Allah di saat-saat sulit dan di saat-saat sempit. Sebagaimana berbakti kepada orang tua itu akan membuat kita ditolong oleh Allah pada saat kita sedang terjepit atau pada saat kita sedang kesulitan.
Lalu yang ketiga, membayarkan hak pegawai kita. Dan ini penting. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, a'tul ajira ajrahu, berikanlah pegawaimu upah mereka, salary mereka, gaji mereka, qabla an yajiffa araquhu, sebelum keringat mereka kering. Sampai begitu penekanannya. Kasih upah mereka, kasih gaji mereka sebelum keringat mereka kering. Artinya ini penekanan, jangan ditunda-tunda. Orang jangan dipersulit gitu. Apalagi nggak dikasih sama sekali. Artinya kasihnya on time, sesuai dengan perjanjian udah kasih tuh. Dan salah satu orang yang di hari kiamat nanti, salah satu orang yang pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, musuh. Ana khosmuhum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan jadi musuh mereka, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ini ini fatal, musuh Allah, lo bayangin kalimat yang sangat dalam, musuh Allah pada hari kiamat. Siapa? Di antaranya warajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Seseorang yang mempekerjakan pegawai, mempekerjakan staf, mempekerjakan seseorang, lalu pegawainya ini telah menunaikan kewajibannya, telah bekerja untuk dia, wa lam yu'tihi ajrahu, tapi dianya tidak kasih gaji pegawainya tersebut, tidak kasih gaji, tidak kasih haknya, tidak kasih salarinya. Itu jadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini menunjukkan, khususnya dalam kondisi hari ini, jamaah, banyak orang nggak dapat gajinya, banyak orang nggak dapat haknya. Kita sebagai yang punya, atau kita sebagai yang bertanggung jawab, nggak boleh demikian. Lebih baik korbankan apa yang kita punya biar mereka punya, biar mereka dapat haknya. Korbankan. Jangan sampai kita sia-sia, atau jangan sampai kita nggak kasih hak orang, nggak kasih hak pegawai kita, nggak kasih hak staf kita, nggak kasih hak buruh kita, dan seterusnya. Dan kita rugi, kita jual aset kita jual mobil kita jual rumah kita mungkin untuk kasih gaji mereka, daripada kita harus bermusuhan dengan Allah pada hari kiamat. Ini berat, bermusuhan dengan Allah, bermusuhan dengan Allah. Allah nggak bantu kita aja, kita setengah mati, kita sengsara di hari kiamat. Ini bermusuhan dengan Allah. Jangan bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikanlah gaji dari orang yang bekerja dengan kita. Hadirin yang Allah muliakan, poin yang berikutnya ada hal yang ingin ditekankan. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang berniat maksiat lalu berusaha melakukan maksiat tersebut, lalu akhirnya ia gagalkan niat dan usahanya selama ini karena takut kepada Allah, maka itu adalah sebuah amal soleh yang sangat besar di sisi Allah. Itu semua berubah jadi amal soleh. Lihat orang yang kondisi kedua, niat berzina, kan kita tadi dia niat berzina, lalu dia ngajak, ditolak. Terus yang ketiga, dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Orang lagi susah, bukannya dibantu, malah dijebak gitu loh. Ini kesempatan saya nih, udah saya mau zina sama, saya kasih asal saya zina. Terus yang berikutnya, mereka udah berkholwat kan haram, berdua-duaan. Dan dia sudah kuasai, dikontrol. Dia udah berdiri, dia udah berada di antara dua kaki wanita tersebut. Itu kan suasana maksiat, jemaah. Walaupun belum terjadi zina, itu sudah suasana maksiat. Tapi dia gagalkan
dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan kalimat itu menghujam. Maka ini adalah amal soleh. Buktinya apa amal soleh? Kalimat di awal hadis tersebut, innahu la yunjikum min hadis sakhara illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali setiap kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kalian. Ini amal soleh. Ini semua diceritain, amal soleh semuanya. Semua yang diceritakan ini amal soleh. Amal soleh. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Apa bedanya dengan kisah dua orang yang berhadapan, lalu kata Nabi, al-qatil wa maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka? Jawabannya dalam hadis tersebut sudah kita sampaikan, yang terbunuh dia gagal bukan karena takut kepada Allah, tapi karena ada faktor lain. Dia kebunuh duluan, dia terbunuh duluan, padahal dia udah berambisi untuk membunuh orang tersebut, membunuh sahabatnya. Fa innahu harisun ala qatli sahibi, kata Nabi, karena dia punya ambisi untuk membunuh saudaranya, tapi gagal karena dia keduluan terbunuh. Tapi adik ini enggak, dia punya opsi, dia berada di puncak opsi, tapi dia tidak ambil opsi berzina tersebut, dia tinggalkan. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat buat kita ketika kita udah ada di sebuah tempat yang maksiat, udah haram. Jangan ada yang udah tanggung, udah itu kita kan dibisikkan, udah tanggung nih, udah sekalian aja deh. Enggak, keluar, takut kepada Allah, maka itu akan jadi amal soleh kita dan akan ngebantu kita pada saat kita susah, pada saat kita kesulitan di dunia maupun di akhirat. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Dan yang berikutnya jamaah sekalian yang bisa kita petik juga dari hadis ini, apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Subki Al-Kabir, bahwa lihat kalimat tiga orang tersebut, dari yang pertama, dari yang kedua, dan yang ketiga, pada saat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ketika meminta, ketika menyebutkan, ditutup dengan mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, jika aku mengerjakan itu mengharapkan wajahmu, maka selamatkanlah kami dari sini. Jadi bukan memastikan, bahasanya jika aku melakukan itu semua mengharapkan wajahmu, maka selamatkanlah aku. Kata Imam As-Subki rahimahullah, wa 'ala syakhsi an ya'taqida taqsirahu fi nafsihi wa yusi'a dhann biha. Hendaknya seseorang itu harus meyakini dan merasa banyak kekurangan dalam dirinya, dan buruk sangka terhadap dirinya. Maksud buruk sangka di sini, jangan gampang mengklaim. Lalu setelah itu, wa yabhathu kullu wahidin min amali ma yadhunnu annahu akhlasa fih. Lalu setelah itu dia cari dari amal-amalannya, kira-kira mana yang menurut dia itu yang paling ikhlas, atau yang mana yang ikhlas gitu loh. Yang mana yang ikhlas. Fayufawwidu amrahu ilallah. Lalu dia serahkan kepada Allah. Allah yang Maha tahu itu ikhlas apa enggak. Wa yu'alliq ad-du'a ala ilmi Allahi bihi fa illam yaglib ala dhannihi ikhlasa. Dan kita gantungkan doa kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan saya ikhlas ini, saya enggak, lihat ya Allah, kalau aku mengerjakan ini mengharapkan wajahmu. Jadi dikembalikan kepada Allah. Jika engkau menilai aku ini ikhlas, tolong ya Allah,
Tolong ya Allah. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Karena kita tahu bersama ciri-ciri orang ikhlas tidak merasa ikhlas. Kata Imam As-Susi, man syahida ala ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasul lil ikhlas. Apa barang siapa yang mengklaim dirinya ikhlas, maka rasanya amalan yang dia klaim ikhlas itu butuh evaluasi kembali. Butuh evaluasi kembali. Karena secara umum, ini bukan kaidah mutlak, tapi secara umum orang yang ikhlas itu nggak mengklaim dirinya ikhlas, tapi dia serahkan kepada Allah. Kalau Allah tahu ini ikhlas, tolong ini. Jika Allah menilai ini ikhlas, segala macam. Jadi ini yang bisa kita lakukan ketika kita ingin bertawasul dengan amal soleh kita. Kita sebutkan amalan kita apa, lalu kita tutup dengan mengatakan, ya Allah, jika Engkau menilai yang aku kerjakan ini ikhlas, mencari wajahmu, tolong, baru sebutkan apa yang kita inginkan. Sebagaimana alur dari hadits ini. Sekali lagi, kita katakan Allahumma, ya Allah, baru cerita. Atau kita buat apa sih? Mungkin kita bantu orang, ceritakan gimana kita bantu orang. Atau pada kita sholat gitu, ya Allah, tadi berapa waktu aku berhasil sholat tahajud lama, bacanya panjang, khusyuk, itu mungkin sholat yang paling Masya Allah. Baru, ya Allah, kalau Engkau menilai sholatku itu mencari wajahmu, ikhlas, maka tolonglah aku. Jadi itu yang bisa kita lakukan, dan silakan dipraktekkan. Lalu yang terakhir, hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi penutupannya jelas. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa keikhlasan itu menyelamatkan kita. Keikhlasan membuat Allah menyelamatkan kita. Keikhlasan membuat Allah menyelamatkan kita. Semua amalan ini bukan sebatas berbakti kepada orang tua, bukan sebatas tidak berzina, bukan sebatas memenuhi hak dari pegawai, tapi ini adalah tentang keikhlasan. Keikhlasan yang melahirkan amalan-amalan yang begitu luar biasa ini, dan keikhlasanlah yang membuat mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penutupannya mereka katakan, kalau aku kerjakan itu semua ikhlas mencari wajahmu. Karena kalau amalan yang luar biasa di atas dilakukan dengan riya, percuma. Dilakukan agar dipuji, percuma. Dilakukan untuk pencitraan, percuma. Justru itu syirik. Syirik yang sudah kita jelas, syirik kecil itu. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, ini tentang keikhlasan. Maka karena ini tentang keikhlasan, ini membuat kita punya harapan. Karena bisa jadi banyak di antara kita nggak pernah berada di posisi orang pertama, atau nggak pernah berada di posisi orang kedua, atau di orang ketiga. Gimana nih, saya pengen berdoa dengan amal soleh, tapi saya nggak punya pegawai, wong saya aja OB, Ustadz, aku ini orang kecil, gimana nerapin? Atau jangan berpikir lebih parah, kalau gitu aku mau cari wanita panggilan aja, mau ngamalin orang yang kedua, nanti begitu last minute baru aku tinggalin dia, terus aku tinggalin aja uangnya berapa lah gitu. Lu jangan, bukan itu poinnya, bukan itu poinnya. Ini tentang keikhlasan. Oleh karena itu, setiap kita punya kehidupan kita masing-masing, setiap kita punya amalan-amalan kita masing-masing, setiap kita punya kondisi-kondisi masing-masing, maka hadapi kondisi itu dengan ikhlas. Harapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan hadapkan pihak lain. Sekali lagi, keikhlasan bukan hanya membuat amalan kita diterima, tapi juga membuat Allah menyelamatkan kita, khususnya di waktu-waktu genting. Khususnya di waktu-waktu genting. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
uh, kita buka sedikit sesi tanya jawab. Bismillah, Ustadz, bisa disimpulkan ini untuk bapak-bapak saja ya, dalam hal berbakti kepada orang tua secara total dan langsung. Bagaimana cara berbakti untuk ibu-ibu kepada orang tuanya? Bukankah suami yang menjadi tempat berbaktinya yang utama? Barakallahu fiikum, barakallah. Hal ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa betul memang suami adalah prioritas utama bagi wanita yang sudah menikah, tetapi kata-kata prioritas utama ketika terjadi ta'arud di dalam ilmu fikih, ketika terjadi kondisi di mana kita harus memilih, dan kita dan suami kita harus punya komitmen untuk saling mensupport masing-masing dalam berbakti kepada orang tuanya. Dan suami sekali lagi harus mendukung istrinya untuk berbakti kepada orang tua istri, dan dia akan dapat pahala berbakti kepada orang tua. Al-wasailah akamul maqasid dalam kaidah. Sarana hukumnya seperti hukum tujuan. Ketika tujuannya berbakti, maka ketika suami memberikan sarana kepada istrinya untuk berbakti, maka dia mendapatkan pahala berbakti. Jadi sekali lagi, ini juga bisa diterapkan untuk ibu-ibu atau wanita yang sudah bersuami. Bicara baik-baik dengan pasangan kita, bahwa kita saling mendukung satu dengan yang lain dalam berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Dan saya tahu ada sosok-sosok yang bisa melakukan hal tersebut, dan kedua orang tua masing-masing pihak, jadi kedua orang tua suami atau orang tua istri itu benar-benar mendapatkan perhatian yang sama, mendapatkan support yang luar biasa, dan akhirnya kondisinya itu sangat-sangat nyaman, sangat-sangat nyaman, dan mereka bisa berbakti. Jadi sang suami mensupport istrinya berbakti kepada orang tua, dan istrinya mensupport suaminya berbakti kepada orang tua suami. Itu yang perlu kita camkan, jamaah sekalian. Itu yang perlu kita renungkan. Jadi jangan berpikir di awal langsung dibenturkan. Enggak, kita cari win-win, kita cari kerjasama, dan kita duduk bersama suami kita dalam rangka berbakti kepada orang tua dari masing-masing pihak. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon doa dan semangat untuk saya mulai ngeluh. Saya seorang ibu, 2 orang anak, dan seorang perawat di ruang Pinere di rumah sakit rujukan COVID-19 yang merawat pasien COVID. Sudah 3 bulan saya belum bertemu anak-anak karena saya titipkan kepada ibu dan bapak di kampung. Doakan semoga anak-anak saya yang baru berumur 6 tahun dan 2 tahun menjadi anak-anak soleh dan soleha Ustadz. Wafaqahumullah likulli khairin walis-salah fi dunya wa dukhul jannah fil akhirah, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang ahli mendoakan orang tuanya, insya Allah mereka ridho dengan kondisi ibunya yang harus bekerja seperti sekarang. Bukan maksud hati mengabaikan mereka, semoga orang tua saya juga ridho. Insya Allah jannahnya adalah hadiah terbaik untuk kemurahan hati orang tua saya, amin ya rabbal alamin. Mohon doanya Ustadz. Wafaqakumullah. Barakallahu fiki barakallahu, jazakallahu khairan wa iyyak. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman di dalam ayat terakhir dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sabarlah. Habis sabar apa kata Allah? Wasabiru. Apa artinya sabiru? Musabarah. Jadi nggak cukup sabar, tapi harus musabarah. Warabitu, dan tetap istiqomah. Warabitu itu bisa diartikan secara khusus ribat. Ribat itu menjaga perbatasan, atau seluruh amalan yang membuat kita harus tetap berada tegar. La'allakum tuflihun. Kalian akan beruntung. Yakin kalian akan beruntung. Apa musabarah?
Musabarah itu artinya kuat-kuatan sabar menghadapi musuh kalian. Musabarah itu panjang-panjangan nafas kesabaran dengan musuh kalian. Menghadapi COVID seperti ini yang bukan hanya sabar, ini kuat-kuatan nafas kesabaran. Siapa yang lebih sabar? Kita atau COVID? Itu poinnya. Mana yang lebih sabar? Kita atau musuh kita? Makanya wasabiru, kuat-kuatan kesabaran. Emang nggak mudah. Ini kan bukan penyakit yang 1-2 bulan, dan sangat berat bagi banyak pihak, diantaranya para dokter atau para perawat. Itu luar biasa. Tapi wasabiru, kuatkanlah kesabaran. Dan kita tahu dokter dan perawat khususnya pada saat-saat ini itu fardu kifayah, harus ada yang turun. Karena kalau semuanya mundur, terus siapa yang merawat? Jadi pahalanya gede banget ini, pahalanya besar. Yakin pahalanya besar. Kana Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabil dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabil dunya min kurabil akhirah. Barang siapa menghilangkan kesulitan seorang muslim di dunia, Allah akan hilangkan kesulitannya di akhirat. Allah akan hilangkan kesulitan kita di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah ini cuman dari satu sisi, di samping nikmat-nikmat Allah yang sangat besar, ini cuma sebentar, biidznillah. Dan kita harus optimis, ini insya Allah cuma sebentar. Yu'jibunil fa'lu, Allah tuh, Nabi tuh suka dengan optimisme. Jadi banyak berdoa. Kalau udah ngeluh gini, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sholat. Idza hazamul amru sholat rakaatain. Nabi itu kalau dapat hal yang pelik, itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Minta pertolongan Allah dengan sabar dan dengan sholat. Surat Al-Baqarah 45. Insya Allah Allah akan tolong penanya dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.